عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ini khutbah kita pada hari ini adalah puasa pada dimensi khawasul khawas. Ma'asyiral muslimin, masjid diberikan rahimahumullah. Ramadan telah tiba, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang selalu didambakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Saat itu neraka ditutup dan pintu syurga dibuka selebar-lebarnya. Ramadan merupakan bulan peningkatan iman bagi muslim dan jalan takwa bagi orang mukmin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah 183. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebulan lamanya kita akan ditempa menahan hawa nafsu, makan dan minum sejak terbit hingga terbenam matahari. Dan tentunya dengan melaksanakan puasa ini kita sangat berharap untuk mendapatkan derajat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana maksud ayat di atas. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala puasa selain lapar dan haus. Oleh karenanya, sebelum jauh kita menjalani ibadah puasa tahun ini, alangkah lebih baik kita mengetahui beberapa macam tingkatan puasa seseorang, sehingga kita dapat memulai menyadari sudah posisi kita di sisi Allah setelah kita menjalankan perintah puasa dari tahun ke tahun sebagaimana yang telah kita jalankan selama hidup kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Imam Ghazali menerangkan puasa dalam 3 tingkatan. Pertama adalah shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Kedua, shaumul khawas, puasanya orang khusus. Ketiga, shaumul khawasul khawas, puasanya orang-orang yang sangat khusus. Yang pertama, tingkatan puasa awam adalah puasa yang identik hanya menjauhi semua perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima di siang hari. Yang kedua, tingkatan puasa khusus adalah puasa yang juga menjaga anggota badan agar tidak melakukan dosa, seperti menjaga mata dari melihat sesuatu yang haram, menjaga mulut agar tidak mengunjung menipu, menjaga telinga dari mendengarkan perkara yang dibenci, menjaga perut tatkala berbuka hanya memasukkan makanan halal secukupnya. Dan yang ketiga, tingkatan puasa khususnya khusus, yakni puasa sudah masuk dalam dimensi hati dan ruh. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, puasa pada tingkatan ketiga ini, yakni puasa sudah masuk dalam dimensi hati dan roh, yaitu meskipun kita sudah berbuka tetapi tetap harus berpuasa. Kita tidak ingin membatalkan puasanya meskipun sudah berbuka. Artinya secara formal sudah berbuka tetapi kita masih tetap berpuasa. Pikiran kita dari memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, memuasakan hati kita dari mengingat sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, memuasakan keinginannya dari takarub selain kepada Allah, memuasakan harapan-harapannya untuk berharap selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedetik pun kita tidak mau membatalkan puasa kita meskipun sudah berbuka secara fisik, dan kita akan merasa puasa kita batal manakala keinginan selain keinginan tunggalnya mencapai mardatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan bagi golongan terakhir ini sudah tidak begitu luar biasa lagi, bahkan sudah tidak merasa apa-apa. Pandangan dan rasa yang muncul tersebut tentu terkesan aneh.
bagi kita yang awam dan khawas, karena merasa yang posisi khawas ini akan merasakan sepanjang bulan adalah bagaikan Ramadan baginya, dan amalia sehari-harinya sepanjang bulan adalah sudah merupakan amalia Ramadan itu sendiri. Pada makam terakhir ini juga kita tidak tertarik lagi dengan janji-janji pahala yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan, karena menjalankan puasa bukan mencari pahala, bukan karena ingin surga atau takut neraka seperti kondisi awam dan khawas. Kesadaran batin atau hati dan roh yang sudah masuk dalam dimensi khawasul khawas sudah tidak lagi berharap pahala atau berkah, karena satunya harapan kita hanyalah Allah semata. Dalam pandangan hati kita yang ada hanya keindahan Allah Subhanahu wa taala semata, karena saking dekat atau takwanya kita di sisinya, dialah Tuhan yang wajib kita sembah tanpa syarat apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang sudah dalam makam ini, perbedaan dunia dan akhirat sudah demikian tipis sehingga tidak lagi terkesima dengan janji-janji orang terhadap Allah, karena kita benar-benar sudah merasa yakin bahwa kita sudah selalu dalam naungan dan genggaman Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Dan inilah derajat takwa yang diharapkan dengan kita mengerjakan dan menjalankan ibadah puasa. Dengan demikian, perintah puasa sudah tidak pernah lagi kita merasakan sebagai suatu masalah seperti beban, lapar, dahaga, dan pembatasan fisik dan lain sebagainya, dan kita akan merasa nyaman dengan berbagai kewajiban agama, sehingga tidak terasa lagi puasa itu sebagai suatu kewajiban, melainkan sebagai kesenangan batin yang indah dan membahagiakan yang datang dari Sang Pengasih dan Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah sedikit yang dapat kami sampaikan untuk mengingat khususnya diri kami pribadi dan kita semua. Semoga kualitas puasa kita semakin mampu mengantarkan kita pada derajat takwa yang bukan lagi di sisi makhluknya yang berbutuh pahala, surga, dan kesenangan dunia semata di hati kita, tetapi melainkan benar-benar di sisinya, yaitu zat tempat kembali segala makhluknya termasuk kita. Dan inilah makam sahabat Abu Bakar Siddiq yang menyembah Allah tanpa mengharapkan apa-apa dan syarat apa-apa atas segala sesuatu yang ia lakukan, semua yang memberikan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله